Reiji bangun dan Reiji sadar bahwa Reiji sekarang berada di rumah Shiba Sensei. Reiji makan sarapan yang telah Shiba Sensei buat. Shiba Sensei mengingatkan kepada Reiji buat nggak pergi kemana-mana. Hari ini Reiji harus tetap di rumah Shiba Sensei aja. Dan sebagai gantinya, Reiji boleh request makan malam ini mau apa. Shiba Sensei akan terus membantu Reiji. Tapi ternyata selama Reiji tidur, ibu Reiji tuh nelpon Reiji dan dijawab nih sama Shiba Sensei. Dengan mengetikkan aku pergi ke rumah teman dan gak bisa pulang karena ada badai besar. Mereka bilang aku bisa nginep di sini. Shiba Sensei pergilah berangkat ke sekolah, tapi Reiji perlahan-lahan berjalan mengambil HP-nya dan hendak mengabari ibunya. Tapi Reiji membatalkan niat itu. Reiji percaya dengan perkataan Shiba Sensei. Shiba Sensei di sekolah ternyata masih aja nih kepikiran sama Reiji. Sampailah tiba Shiba Sensei dihubungi oleh temannya. Bukannya dijawab baik-baik, dia malah dimaki tuh. Temannya Shiba Sensei malah dimaki sama Shiba Sensei. Shiba Sensei berperlengkapan setelah pulang sekolah untuk Reiji. Sepanjang perjalanan, Shiba Sensei terus memikirkan tentang Reiji dan perasaan dirinya. Sampailah Shiba Sensei di rumah dan Reiji menyambut kedatangan Shiba Sensei. Shiba Sensei terdiam dan senang nih melihat ada Reiji. Tapi anehnya, kenapa Reiji malah pakai seragam sekolah? Dan ternyata Reiji berniat buat pulang ke rumah hari ini. Shiba Sensei kaget. Bukannya Reiji takut ya sama ibunya? Tapi kok tetap aja nih Reiji kekeh dan melawan Shiba Sensei. Shiba Sensei mendekat ke arah Reiji dan berteriak ke Reiji buat tetap bersama dirinya. Shiba Sensei gak percaya nih dengan ibu Reiji. Pasti ibu Reiji adalah penyebab Reiji ini bisa kacau kayak gini. Selama Shiba Sensei berteriak, kayaknya Shiba Sensei ini kehilangan akal sehatnya. Dia Reiji, entah karena emosi yang meluap atau ada perasaan yang keluar nih secara nggak sengaja. Shiba Sensei mencium Reiji. Apakah nafsu Shiba Sensei sudah di puncak? Tapi untungnya Shiba Sensei segera sadar nih. Dia mendorong Reiji, tapi Reiji masih kaget aja. Shiba Sensei langsung bersujud dan minta maaf kepada Reiji. Reiji masih terdiam aja. Dan Shiba Sensei kini kelihatan banget anehnya. Shiba Sensei mohon nih buat Reiji melupakan hal tadi. Dan mohon buat Reiji nggak menyebarkan hal-hal buruk tentang Shiba Sensei. Shiba Sensei harus mengatakan bahwa dirinya juga nggak bisa mengizinkan Reiji buat pulang. Reiji minta maaf atas kelakuan dia sebelum ini. Tapi Shiba Sensei malah nggak senang dengan permintaan maaf dari Reiji. Dan kini Shiba Sensei jujur apa adanya. Shiba Sensei bahagia nih sebenarnya ketika Reiji datang buat menginap di rumahnya kemarin. Tapi nyatanya Reiji masih kepikiran tentang kejadian kemarin bersama Nagi Aoi. Bukan Nagi Aoi masih terpampang jelas di otak Reiji hingga saat ini. Tapi Shiba Sensei datang nih buat menolong Reiji. Tapi Reiji pun sadar bahwa Reiji nggak bisa bahagia kalau dia tetap di kota ini. Shiba Sensei terdiam dan menangis. Shiba Sensei adalah seorang guru. Sudah wajarnya jika tugas seorang guru adalah membimbing muridnya ke masa depan yang cerah. Shiba Sensei ini kayaknya mau gila deh. Shiba Sensei dihujat nih karena nggak punya kekasih. Tapi Shiba Sensei pengen tetap suci. Maka dari itu dia nggak mau pakai make up dan nggak mau hubungan. Tapi teman-teman Shiba Sensei yang seumuran semuanya udah punya anak. Emang nih Shiba Sensei ini pinter, tapi kalau urusan hal ginian dia nih iri banget, yang membuat dirinya nih kehilangan kendali. Shiba Sensei ngomong kemana-mana, bahkan struktur omongannya tuh nggak jelas. Dia ngomong apapun yang ada di otak dia. Shiba Sensei pun mengatakan bahwa dia nggak akan pernah menikah ataupun melahirkan anak di kota yang membuat dirinya jatuh ke mimpi buruk yang tiada akhir ini. Shiba Sensei pun tertawa. Shiba Sensei jujur juga ke Reiji bahwa gak cuma Reiji aja yang pengen, tapi Shiba Sensei juga pengen. Shiba Sensei juga mempunyai kegelapan yang lebih dalam dari yang Reiji lihat. Pas Reiji mau ngomong, Shiba Sensei pun langsung teriak dan nyuruh Reiji buat melepas seragamnya. Reiji melepaskan seragamnya, tapi Reiji malah buka semua pakaian dia. Shiba Sensei pun terdiam, dia beranjak bangun dan ikutan membuka semua pakaiannya. Shiba Sensei pun berjanji bahwa dirinya nggak akan lagi menghalangi Reiji buat melakukan hal apa yang dia mau. Tapi Shiba Sensei mohon kepada Reiji agar Reiji mau sekali aja berhubung dengan Shiba Sensei hari ini. Emang semuanya. Dulu Shiba Sensei adalah gadis yang cantik, yang hidup dengan nyaman. Tapi seiring Shiba Sensei hidup, dia kehilangan arah. Shiba Sensei kini sendiri dalam kegelapan. Shiba Sensei terus jatuh. Dia terus pikir kayak gitu tuh sambil sama Reiji. Selesailah adegan panas guru dengan murid ini. Shiba Sensei ini udah gila beneran kayaknya. Dan nyuruh Reiji keluar di dalam. Dan akhirnya Shiba Sensei pun gak jadi lagi deh. Shiba Sensei bertanya nih, gimana sih rasanya sama dia ke Reiji? Apakah lebih enak sama Shiba Sensei atau dengan pacar Reiji yaitu Nagi Aoi? Tapi Reiji menjelaskan kepada Shiba Sensei bahwa Nagi Aoi bukanlah pacar Reiji. Tapi aneh gak sih? Kenapa Reiji mau nurut sama Nagi Aoi? Itulah yang ada di pikiran Shiba Sensei. Ternyata hal itu terjadi ya karena Reiji dilintah
ke sungai aja. Ternyata kegelapan ini telah menyerang Reiji begitu dalam. Bahkan jika Reiji disuruh hidupnya, dia bakal nurut aja. Reiji udah gak peduli dengan hidupnya. Reiji cuma pengen hal buruk kayak gini tuh berakhir. Shiba Sensei bangun dan mata-mata Reiji. Shiba Sensei memeluk Reiji dan mengatakan, Reiji harusnya hidup dan gak boleh. Maka dari itu, Shiba Sensei akan membantu Reiji dengan selalu berada di sisi Reiji dan akan saling menguatkan. Dan tiba-tiba Shiba Sensei menyuruh Reiji untuk tidak bertemu dengan Nagi Aoi lagi. Reiji yang mulai goyang, dia langsung ikut aja dalam alur Shiba Sensei dan lanjut. Part 2. Ternyata di sisi lain Chako terus nelpon Reiji, tapi nggak dijawab. Ya gimana mau jawab? Tuh cowok lagi sibuk. Ya, lupa dunia lah pasti. Chako masih kepikiran nih Reiji tentang novel Springs, dan Chako terus membaca novel itu dan membuka halaman penulis. Chako berbaring dan terus membaca novel. Tibalah di satu cerita tentang hubungan yang membuat Chako bergairah. Tangannya mulai bergerak masuk ke dalam celananya dan mulai masuk. Sampai Chako nih dipanggil sama ibunya buat gantian jaga toko buku milik mereka. Chako terus dikasih tahu nih sama ayahnya kalau suruh belajar deh karena mau masuk universitas kan. Masalah Chako ini sekarang udah remaja, nggak bisa diganggu dong waktu belajar dia. Tapi selain berurusan dengan masa depan, remaja pun juga berurusan dengan pubertas. Namanya cewek remaja juga makin membesar. Jadi kalau Chako disuruh jaga toko, tapi kok Chako malah nggak senang. Ternyata itu semua dikarenakan tatapan cowok yang terus menatap ke Chako, yang membuat Chako nih mau muntah. Tapi tanpa sangka, di kota yang penuh sama cowok kayak sampah ini, Chako bertemu dengan Ise Mori. Pertama kali Chako tahu Ise Mori itu adalah salah satu buku yang pernah Chako baca pada saat kecil. Yang mungkin ia baca di umur 14 tahun. Yang membuat Chako tuh bisa lari dari hidup yang sampah. Tapi kini Ise Mori, sang idol buat Chako, ada di depannya. Chako sadar bahwa itu adalah Ise Mori, dan Chako gugup gak bisa ngomong. Tapi pas Ise Mori mau pergi, Chako memanggilnya untuk mengucapkan terima kasih. Chako mulai tersenyum kembali dan keinget resolusi dia mau diet dan impiannya menjadi editor di kota. Dan pas lagi kayak gini, tiba-tiba Chako dipanggil dan ditanyain tentang universitas. Serta disuruh nyari suami yang baik supaya suaminya itu bisa ikut kerja di kota yang kayak sampah ini. Yang sontak membuat Chako tuh muak. Oleh karena itu, Chako lari menghampiri Ise Mori dan mengatakan bahwa Chako membaca semua novel Ise Mori. Yang jelas-jelas itu tuh bukan novel buat anak kecil. Chako bercerita panjang lebar dan Ise Mori pun tersanjung dengan perkataan dari Chako dan mengatakan bahwa Chako adalah anak yang berharga. Chako pun kaget. Mereka kini berbincang terkait reaksi Chako tentang novel-novel milik Ise Mori. Di kota yang suram ini ternyata masih ada ya keindahan yang kebetulan kayak gini. Ise Mori melihat bunga spider lily, bunga yang indah bagi Ise Mori. Ise Mori tapi ternyata memiliki kenangan yang agak suram nih. Ise Mori ingat kejadian suram di hidupnya. Dan Chako pun juga mengatakan akan berkuliah pada tahun depan dan mengatakan mimpi Chako, yaitu mimpinya untuk menjadi editor Ise Mori di suatu hari nanti. Tiba-tiba Ise Mori turun, mengambil bunga spider lily dan melamar Chako untuk menjadi editor Ise Mori sekarang juga. Chako pun menerima lamaran pekerjaan ini, seolah-olah menerima pengakuan cinta dari Ise Mori. Tapi Chako nih masih aja keinget sama Reiji. Dan emang ya Ise Mori ini sampah. Setelah Reiji dia dihubungi sama ibunya buat memberikan makan malam ayam goreng. Jadi Shiba Sensei nyuruh Reiji buat pulang aja. Dan Reiji juga mengatakan bahwa besok akan ke sekolah. Jadi Shiba Sensei nggak perlu khawatir lah. Shiba Sensei mencium Reiji dan menenangkan Reiji yang mungkin lagi gugup nih karena akan berhadapan dengan ibunya. Dan mengatakan bahwa akan membantu Reiji ketika Reiji telah dewasa nanti. Reiji tersenyum dan bertanya kepada Shiba Sensei. Karena mereka sekarang bukanlah sekedar guru dan murid, jadi harus manggil satu sama lain itu dengan apa? Shiba Sensei menyuruh Reiji buat memanggil dirinya dengan Sensei aja. Karena kalau nggak gitu, pasti bakal ada rumor buruk yang tersebar. Dan meyakinkan kepada Reiji juga bahwa nggak akan ada yang berubah loh tentang hubungan mereka berdua. Shiba Sensei tersenyum dan menikmati hubungan antara guru dan murid ini. Tapi ketika Reiji lulus, hubungan aneh ini akan Shiba Sensei akhiri. Ya begitulah setidaknya yang Shiba Sensei mau. Emang orang. Reiji pulang di malam yang dingin, tapi tiba-tiba Chako pun menelpon dirinya. Reiji mengangkat telepon tersebut. Chako tidak khawatir banget sama Reiji. Gimana sih kondisi Reiji sekarang? Apakah sudah membaik ataukah semakin memburuk? Tapi kayaknya Chako mau ngomong sesuatu nih. Gak cuma nanyain kondisi Reiji aja. Tapi pas mau ngomong malah di cancel. Katanya bakal ngasih tahu Reiji pas sudah ketemu langsung aja. Tapi di sisi lain, Chako di kamarnya tersenyum dan terus memegangi bunga spider lily telah diambil oleh Ise Mori. Dan Reiji juga mengatakan bahwa dirinya akan pergi dari kota ini. Tibalah Reiji di rumahnya, Reiji menyiapkan diri dan membuka pintu rumahnya.
Reiji disambut oleh ibunya. Dan Reiji juga disiapkan nih kari buat makan malam. Di rumah Reiji ternyata hanya ada Reiji dan ibunya aja. Ibunya Reiji nih heran, katanya nginep, tapi kenapa baju Reiji bersih banget. Reiji terus mengalihkan topik buat nggak mengarah ke hal-hal tentang menginap. Di mana Reiji mengarahkan topiknya untuk menikmati makan malam ibu dan anak ini. Ibu Reiji pun lega dan Reiji juga minta maaf atas kelakuan dirinya. Tapi ibu Reiji tersenyum akhirnya kepada Reiji. Dan ibu Reiji akhirnya bisa menikmati makan malam yang indah lagi. Di supermarket tempat Nagi kerja, ternyata Nagi itu dipecat nih karena kejadian kemarin. Yang bareng sama Reiji. Reiji terus berjalan sampai tibalah Gen buat meminta korek kepada Nagi. Dan ini adalah kisah tentang guru yang memiliki hubungan terlarang dengan muridnya. Semua nih